Jadi itu orang kesurupan, alam bawah sadar dia sebenarnya yang bicara. Atau kalau benar itu jin, sejak kapan manusia harus ikut jin? Sorry loh bro jin, ya aneh menghargai ente hadir beberapa ya. Tapi yang khalifah di muka bumi kita, yang boleh napak di bumi ini kami, bukan kalian. Sorry. Jadi bagaimana menyikapi ini? Terima kasih Uya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh berarti intinya, ini pertanyaan buat orang di kampung kami juga, Sumatera Barat. Ya mohon doanya jamaah, negeri kampung halaman saya sedang berduka panjang ya. Benar dari Desember itu, makanya saya kalau pulang nggak bisa, jarang lewat Kota Padang, selalu lewat Pekanbaru. Karena setiap kali mau ke sana tahu-tahu erupsi, ya nggak bisa mendarat, atau udah beli tiket di cancel, gitu karena ketutup. Belum lagi kemudian ada banjir lahar, batu galodo gitu ya. Apa sebenarnya? Ternyata tergelitik oleh ada orang kesurupan, ya. Ada orang kesurupan terus ngomong, tutup kafe-kafe gitu ya, tutup tempat hiburan, hotel. Mungkin pesan dia bagus, tapi ada masalah. Masalah kesehatan logika orang Sumatera Barat lagi dipertanyakan ini. Sejak kapan orang yang katanya adat bersandi syara bersandi kesurupan, apa bersandi kita buka? Sejak kapan akal sehat kita bergantung dengan orang kesurupan? Orang kesurupan tuh gak ada akalnya. Adat bersandi syara, ini perhatikan, syariat itu liman aqlalah, bagi orang yang punya akal. Yang gak punya akal gak perlu bersyariat. Berarti dia bukan manusia. Atau kalau manusia dia gila atau safi, orang yang blow on gitu. Sejak kapan yang orang Padang yang katanya adat bersandikan syara, sedangkan syara itu bersandi kitabullah mesti pakai akal, itu takut dengan kata-kata orang kesurupan. Saya mempertanyakan secara epistemologi nih. Ini kan ahli filsafat beliau ini. Ini abang kelas saya ini Bang di filsafat. Ya. Saya mau tanya Buya Mursal nih, al-filosof. Dulu pernah terjadi galodo enggak? Pernah terjadi bencana enggak? Ada hotel enggak dulu? Enggak dulu. Ada kafe nggak zaman itu? Terus kenapa sekarang kafe yang disalahin? Teman saya punya kafe, soleh-soleh aja, malah dia yang bangun masjid. Tidak semua kafe kali. Ya. Malah kan sekarang UMKM kata Bang Dike. Di masa kapan? Galodo itu ada dulu. Tarata masih ingat? Tahun berapa? Udah ada hotel belum di situ? Enggak ada hotel di situ. Jadi itu orang kesurupan, alam bawah sadar dia sebenarnya yang bicara. Atau kalau benar itu jin, sejak kapan manusia harus ikut jin? Sorry loh bro jin, ya aneh menghargai ente hadir beberapa ya. Tapi yang khalifah di muka bumi kita, yang boleh napak di bumi ini kami, bukan kalian. Sorry. Sejak kapan manusia berakal, khalifatullah fil ard, menggantungkan pendapat hidupnya, pendapat pandangan hidupnya kepada orang kesurupan jin. Ini kecerdasannya perlu dipertanyakan ini. Mungkin karena orang-orang cerdasnya kayak Buya Mursal ini keluar ini kayaknya. Maka viral yang begitu-gitu. Tanya balik aja begitu ya. Dulu gak ada kafe-kafe, gak ada hotel-hotel, itu gejala alam. Maka bencana tidak bencana tergantung persepsi. Persepsi kita nganggap itu bencana atau ujian dari Allah atau teguran atau latihan dari Allah. Gantung aja ya. Kalau orang-orang dahulu kan gak mau membangun rumah di tempat-tempat tertentu. Kenapa? Dia tahu ini aliran apa. Mungkin kearifan kita untuk itu sekarang sudah mulai berkurang. Tapi apa boleh buat?
Kita kan sudah lupa, karena emang udah lama nggak terjadi, nggak bisa juga disalahkan karena manusia emang pelupa. Ya, oleh karenanya yang diperlukan kearifan, bukan kemudian mencari kambing hitam. Ya, perusak itu kita sendiri. Masa kita yang kena di sini terus orang yang punya kafe di ujung sono disalahin? Apalah urusannya? Ya, betul ada ayat yang menyebutkan bahwa tiada musibah, tiada azab kecuali karena dosa kamu ada. Tapi kalau versi hikam, wujuduka dzanbun. Engkau merasa dirimu ada, engkau merasa dirimu berperan, itulah dosa terbesarmu. Itu syirik pertamamu. Mungkin kita sudah terlalu sombong ngurus bumi ini. Ya, atau kita merasa kita pemilik tanah dan pemilik bumi ini. Jadi oleh karena itu, sudahlah. Orang yang sudah kena musibah, dibilang-bilang lagi mereka pendosa, itu udah sedih lah itu ya. Saya nggak rito digituin, ya. Udahlah nggak bantu ngata-ngatain kita lagi ya kan? Udah nggak bantu kita ngata-ngatain kita pendosa kena musibah, itu betul-betul miris. Kalau nggak bisa menghibur dengan materi, hiburlah kami dengan imateri, ya. Maka saudara-saudariku, kalau ada orang kena musibah, gak usah cari kambing hitam dimanapun. Ya, kambing hitamkan diri kita sendiri. Kita yang gagal faham. Sidi Ahmad Al-Badawi, murid Imam Ibnu Mashish, ya, seperguruan dengan Imam Abul Hasan Syazili. Beliau lagi main-main, ya, pembantunya, budaknya bahkan, bukan hanya pembantu, budaknya, itu sedang megang pisau, tiba pisaunya melayang, dia punya anak kecil, itu pisaunya nancep ke dada anaknya, mati anaknya. Dan dia gak nyalahin si budak itu. Dan dia gak nyalahin siapa-siapa. Yang dia lihat cuma perbuatan Allah. Bahwa ajal anakku sudah sampai, dia membersamaiku cuma sampai seumur itu, selesai. Gak kemudian nyalain siapa dia. Maka ciri-ciri orang yang kerdil jiwanya, gelap hatinya, ketika terjadi satu masalah dia mencari kambing hitam. Ya, tapi orang-orang yang dewasa rohaninya, dia kalau terjadi sesuatu masalah, dia katakan, barangkali aku yang salah, bukan kalian yang salah. Maka orang-orang yang dewasa dirinya, dia suka meminta maaf. Dia suka menyadari salahnya. Dia gak suka nyalahin orang. Ya, gak usah salahin siapa-siapa, kita yang salah. Ya. Barangkali itu jawaban versi hikamnya. Wallahu a'lam bishawab.